Di sini saya akan membahas ciri-ciri koin kripto yang bagus. Koin kripto itu ada yang punya project jelas, ada juga yang scam. Jadi tujuan kita belajar di sini adalah supaya kalau kalian ingin berinvestasi di kripto, kalian tidak mengalami kerugian, melainkan mendapatkan keuntungan sesuai dengan plan kalian di awal. Sehingga tujuan saya berharap ketika kalian belajar ini, kalian bisa berinvestasi di project yang jelas, di bidang yang kalian ini geluti, yang akhirnya bisa membuatkan kalian sebuah profit ya. Ciri-ciri pertama adalah ya memiliki project yang jelas itu sendiri. Jadi untuk kita menganalisa project itu bagus atau enggaknya, pastikan yang pertama ada white papernya. White paper ini ibarat prospektus kalau di dalam dunia saham. Jadi kalian bisa analisa dari dokumennya dulu. White paper ada, terus dokumentasi lengkap, lalu roadmapnya juga ada, visi misi dan semua product knowledge-nya ada dulu. Jadi pastikan kalian kalau misalnya saya tanya di sini, ini koin ini apa sih? Lalu projectnya apa sih? Lalu ini ke depan ini bakal mau dibawa kemana sih? Nah, kalau kalian 3 pertanyaan itu saja saya ajukan kalian nggak bisa jawab, berarti kalian tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu kalian tidak memahami projectnya ini bagus atau enggak. Jadi kalian harus lihat contoh seperti ini. Misalnya sekarang ini lagi di eranya AI ya. Kita lihat era AI ini sedang mendominasi. Berarti kalau kita ngomongin teknologi blockchain yang sedang berkembang, harusnya kan yang mengembangkan AI ini mendapatkan profit yang besar, mendapatkan sebuah value di dalamnya. Sehingga ketika kita ingin berinvestasi di narasi yang AI, kemungkinan besar kita akan mendapatkan profit gitu kan. Jadi itu adalah analisa simpelnya aja. Jadi lihat apa yang dunia ini butuhkan, lalu kalian masuk nggak ke situ. Kalau kalian masuk, itu istilahnya kalian menjadi investor yang paham. Investor yang tahu ini proyeknya sesuai dan relevan untuk masa depan. Lalu yang kedua adalah tim dan developernya itu memiliki reputasi dan kredibel. Developer ini kita harus pecah jadi dua dulu. Developer dari sisi orangnya dan developer dari sisi perusahaannya. Pertama kita harus lihat orangnya dulu. Pastikan teman-teman, kalian bisa tahu siapa pendirinya. Jadi kalian bisa lihat fisiknya, kalian bisa lihat mukanya, ini namanya siapa dan backgroundnya dia seperti apa, background perseorangannya dulu. Jadi nggak mungkin dia bisa menciptakan sebuah perusahaan blockchain ketika dia ini nggak punya pengalaman. Jadi kalian pastikan tahu, oh ini orang sudah 10 tahun pengalaman di bidang IT. Lalu dia ini mau ngembangin proyek yang berhubungan dengan narasi real world asset. Kenapa? Itu kalian cari semuanya datanya. Jadi kalian bisa tahu orangnya dulu. Lalu yang kedua dari sisi perusahaannya. Kalau nggak ada perusahaannya, itu aneh sekali bagi perusahaan blockchain bisa berkembang. Kan dia kan sebuah tim harusnya ya. Kalau mau ngembangin kan nggak mungkin sendirian. Berarti kan kita harus lihat perusahaannya. Nama PT-nya apa? Kalau dari luar negeri itu pakai LLC namanya. Nah, apa LLC-nya mereknya apa? Terus sudah berdiri berapa lama? Dia punya tujuan ngembangin visi misinya seperti apa? Kalian harus bisa cari websitenya dan seluruh sosial medianya. Baik dari orang-orangnya, dari foundernya langsung, atau dari perusahaannya. Dua-dua itu harus kalian lakukan. Jadi itu adalah alat untuk membuktikan bahwa ini orang benar-benar serius dan mau untuk transparan menunjukkan ke publik. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah aman dan transparan. Di dalam dunia industri kripto ini dan kita tidak kenal satu sama lain, maka kita harus bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah blockchain ini open source, bisa diakses oleh semua orang? Apakah informasinya bisa dilihat oleh semua orang juga? Apakah perusahaan yang tadi itu kita sudah lihat ada ini teraudit oleh lembaga yang resmi? Apakah dia terdaftar di regulasi sesuai dengan aturan negaranya? Nah, ini ngomongin soal keamanan dan kepercayaan. Misal di sini kripto legal, tapi di luar negeri kripto nggak legal. Ada beberapa negara yang tidak melegalkan kripto, tapi ada developer di sana yang mengembangkan. Loh, berarti kan secara keamanan ini kurang aman ya, karena regulasinya aja dia langgar. Apalagi nanti ke depan dia bisa membawa kabur dana investor. Nah, itu juga ya. Jadi teman-teman harus lihat dari sisi security-nya juga. Lihatlah regulasi, aturan hukumnya ini seperti apa di negara itu waktu developer ini mengembangkan. Lalu transparansi selain daripada itu jangan lupa melihat dari sisi tokenomicsnya. Dilihat dari jumlah berapa banyak developer ini memegang tokennya. Kalau kita ngomongin presentase kan total maksimal 100%. Nah, developer ini megang berapa banyak? Kalau lebih dari 50%, itu cukup berbahaya karena berarti developer punya kemampuan memanipulasi pasar dengan besar. Berarti pada saat kalian nanti melakukan analisa teknikal, kalian nggak bisa menilai secara objektif karena chartnya bisa saja itu yang membuat adalah para developer itu sendiri. Jadi kalau kalian tanya yang bagus berapa tokenomics dari kepemilikan developer, maka solusinya kurang lebih kalian harus bisa lihat di angka 20% sampai 30%. Berarti maksudnya, kalau developer ini punya token di bawah 30% ya, total kepemilikannya itu masih dibilang atau tergolong aman lah ya. Jadi memang dia bisa rapul, tetapi ketika jumlahnya lebih kecil ya, artinya yang lebih banyak dibuang ke market,
dia waktu mau ngedump itu nggak akan membuat pasar crash besar-besaran, melainkan hanya ngedrop atau ngedip sedikit. Apabila kalau dia punya project yang bagus, ngedip hasil dari rug pool-nya dia tidak akan menghancurkan seluruh ekosistem. Itu yang harus kalian pahami dari sisi keamanan dan transparansi. Selanjutnya, ciri-ciri yang bagus adalah tokenomics-nya sehat. Jadi kalian harus lihat dari total supply-nya berapa dan market cap-nya berapa banyak. Ya, jadi kalau harganya terlalu murah dan dia menjual token yang sangat banyak sekali supply-nya, itu cukup berbahaya sekali. Misal gini ya teman-teman, kalian lihat ada token yang supply-nya itu sampai 1 triliun ya. Total supply itu belum harganya. Lalu ada koin yang total supply-nya cuma 10 juta atau 100 juta. Kalau kita lihat perbandingannya 10 juta, 100 juta, 1 triliun, bedanya jauh banget ya. Ketika token ini terlalu banyak, itu kalian bisa menilai tokenomicsnya nggak sehat. Kenapa kok orang ini menciptakan token cukup banyak sekali? Apakah ada kemungkinan dia akan membuang-buang dengan cara marketing dan di airdropkan? Itu adalah bagian dari marketingnya kan soalnya. Jadi prinsip dalam aset adalah scarcity. Itu yang harus kalian ingat. Semakin barang ini langka, semakin barang ini sulit didapatkan, berarti ini adalah barang yang berkualitas. Kalau kita lihat dari Bitcoin atau emas, jumlah max supply Bitcoin itu 21 juta. Kalau kalian ngelihat token ada yang 1 triliun jumlahnya, nah itu sangat banyak sekali. Berarti dia bisa jadi nggak berharga. Berarti bisa dibilang nggak sehat. Emas juga. Emas walaupun kita bisa lihat nggak terbatas, besok-besok bisa tambang lagi. Tetapi untuk menciptakan emas, untuk menemukan emas dan bisa kita simpen dan reserve untuk barang-barang komoditas dari emas itu membutuhkan teknologi yang berat sekali. Untuk kita menggali aja sudah mahal. Gali emas dari tambang itu mengeluarkan biaya yang besar. Dan emas pun juga tidak mudah didapatkan. Akhirnya dia masuk kategori scarcity. Jadi kata kuncinya adalah barang yang banyak ditemukan jangan dibeli. Berarti kalian di sini bisa jadi mengalami kerugian karena tokenomicsnya nggak sehat. Lalu ada tambahan juga terhadap mekanisme burning ya. Bila perlu kalau ada token ini meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak, developer itu menciptakan mekanisme untuk di burning. Burning itu membuat tokennya jadi berkurang. Misalnya supply dari awalnya 100 juta, setiap bulan developer nge-burning 1 juta token. Berarti semakin hari tokennya akan semakin dikit. Artinya apa? Kalau dalam prinsip ekonomi, dia akan mulai semakin langka. Ketika mulai semakin langka, dan proyeknya bagus, banyak yang mau ngambil, jadi harganya akan naik. Berarti kalau kita lihat dari sisi investor, kalian sebagai investor kripto yang mau cari untung, kalian beli di harga bawah, akan harganya bakal naik ke depannya. Berarti aktivitas investasi kalian bisa berhasil. Jadi mekanisme burning ini juga penting, tapi bukan menjadi yang utama. Siapa tahu kalau misalnya dari proyek tersebut ada mekanisme burning, oke, itu bagus sekali. Ya, jadi pertimbangkan juga dari sisi yang sana. Lalu yang kelima adalah ekosistem yang aktif dan berkembang. Kita nggak bisa cuma melihat white paper-nya, roadmap-nya, tokenomics-nya saja, karena bisa jadi developer menciptakan itu hanya sekedar di awal. Tetapi setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi developer ini sudah mulai males untuk mengembangin. Bisa jadi developer ini sudah mulai melupakan project-nya. Jadi kita harus maintenance. Ini masuk kategori maintenance, melihat apakah developer ini masih punya kompetensi di bidang ini, apakah dia masih konsisten ngembangin di sini, apakah dia masih berdedikasi sama proyeknya diseriusin, atau sudah mulai mau ngelepas. Nah, berarti kalian harus lihat dari sisi komunitas. Lihatlah dari bagaimana dia marketing. Kalau marketingnya sudah mulai hilang, lalu websitenya mulai nggak aktif, sosial medianya mulai nggak posting, itu adalah ciri-ciri proyeknya sudah mulai menurun. Artinya, kalau kalian invest, kalian kemungkinan akan melihat candle-candle merah. Perlahan, harganya akan merugi, dan akhirnya kalian akan cut loss. Jadi perhatikan juga dalam proses growth-nya. Developer itu karena dia mengembangkan suatu proyek, pastinya kan dia akan melakukan berbagai milestone ya kita sebutnya. Milestone itu batu loncatan. Tahun ini mau apa? Tahun depan mau apa? 2 tahun lagi mau apa? Nah itu adalah visi yang dibuat. Ketika kalian melihat dalam waktu sebulan 2 bulan kok nggak ada update ya, kok di website nggak ada informasi baru ya, kok foundernya nggak bikin konten lagi ya, kok sudah lama ini menghilang, nggak ada jejak, tapi saya pegang koinnya, itu hati-hati teman-teman. Berarti ini project walaupun dulunya bagus, developernya sudah merasa kayak, wah saya bosen nih, ya udahlah saya mau cabut. Nah itu ya, hati-hati teman-teman ya, perhatikan juga dalam sisi perkembangannya. Yang keenam adalah kerjasama dan listing di exchange besar. Kerjasama ini berarti masuk ke B2B marketnya. Karena dia adalah perusahaan blockchain, pasti dia akan bekerja sama dengan berbagai brand lain. Nah, kerjasamanya mereka ini sangat bagus buat kita sebagai investor melihat. Karena kalau developer ini bagus, pasti kan banyak orang mau kerjasama dengan dia. Berarti mau exchange
exchange besar seperti Binance, Maxi, Bybit itu mau kerjasama untuk menerima projectnya dan di listing di exchange mereka. Berarti kan mereka melakukan perjanjian nih, ada transaksinya kan, ada kerjasamanya. Nah, perusahaan besar kalau banyak yang mau kerjasama dengan developer ini, artinya dia kredibel, punya kompetensi yang cukup bagus sekali. Maka kalian bisa lihat, oh dia di Binance ada, dia di Bybit ada, di exchange Indo pun bahkan ada. Bisa dilihat di mana-mana. Kasarannya kalau dalam komunitas ngomong, ini koin kok ada di mana-mana sih? Berarti dia sudah kerjasama dengan berbagai perusahaan. Artinya banyak perusahaan yang menganggap ini orang atau ini developer bagus sekali. Saya butuh dia listing di exchange saya supaya kita bisa melakukan pengembangan dalam industri kripto. Perhatikan di sana juga ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah pantau likuiditas, utility, dan use case-nya. Karena koin yang bagus sudah pasti likuiditasnya cukup besar. Berarti mau jual beli hari ini aja, ada yang masang di order book. Market depth-nya cukup dalam. Lalu utility case-nya mereka menjalankan visinya dengan jelas. Mereka tahu ini mau ngapain. Lalu secara fungsi use case-nya, bukti nyatanya juga ada. Berarti kita lihat, koin yang bagus harus memiliki 3 poin ini. 3 poin ini tuh saya kelompokkan jadi satu ya. Berarti kalian harus lihat di waktu yang bersamaan. Likuiditasnya padat. Oke, berarti saya mau beli hari ini juga dapat. Saya mau jual hari ini juga dapat. Berarti volumenya, perdagangannya juga banyak di sana. Artinya banyak investor yang main juga kan. Setelah kita menganalisa dari sisi developernya, kita harus lihat juga dari sisi komunitasnya, dari para tradernya. Ada sekitar 10 juta trader di dunia yang melakukan transaksi pada satu koin ini. Berarti kan mau kalian lagi tidur tengah malam pun ada yang jual beli kan. Berarti kan semua orang itu mengakui keberadaan koin ini. Nah, ciri-ciri koin bagus itu diakui oleh banyak orang. Berarti kalau koinnya terkenal, banyak orang secara objektif menilai ini barang yang bagus gitu kan. Ya kalian tinggal langsung aja ikut. Kalian nggak mungkin dong orang mau masuk ke dalam project atau koin yang jelek gitu loh kasarannya. Kalian lihat, berarti likuiditas tinggi membuktikan ada banyak orang yang mau naruh uangnya di dalam situ. Use case ini apa sih? Use case itu kasarnya gini loh. Saya ini punya project ya mau mendirikan di bidang real world asset. Terus saya mengeluarkan token. Real world asset ini kan tokenisasi dari produk nyata di dunia. Ada rumah nih. Ada rumah kalian mau beli. Tapi kalian nggak bisa beli langsung cash karena harganya mahal. Saya buat projectnya di mana kalian bisa beli rumah itu, kalian bisa sewa dengan menggunakan koin saya. Jadi koin saya itu bisa kalian pakai nanti buat beli rumah. Atau saya masuk di GameFi. Di sini kalian main game nih. Apapun game kalian di dalam komputer. Terus kalian harus beli skin misalnya. Beli skin, beli senjatanya di dalam. Kan pakai koin-koin tuh. Koin apa ya? Pakai koin kripto juga bisa. Itu disebut use case. Jadi use case ini adalah kunci dari pertanyaan buat apa koin ini. Nah, itu adalah jawabannya di sana. Oh, buat melakukan pembayaran. Oh, buat membeli skin di game. Oh, membuat untuk NFT. Oh, buat supaya saya bisa beli aset di dunia nyata seperti rumah atau mobil. Itu adalah use case. Nah, kalau utility ini lebih ke visi konsep besarnya. Ini yang nggak bisa dijawab, hari ini tuh mau dipakai buat apa, kayak barangnya itu nggak bisa dipegang. Nah, itu utility-nya. Utility ini masuk ke dalam naratif. Naratif itu bagian dari apa yang sudah dicatat di white paper tadi. Itu berarti kita lihat, ini tuh fungsinya apa saja. Fungsi yang nggak harus hari itu juga ditransaksikan. Fungsinya adalah untuk AI. Oke, berarti kita tahu ya, dia ini mengembangkan project blockchain-nya AI, tapi dia menciptakan native token-nya kripto merek apa. Oke, gitu ya. Itu 3 di dalam konsep melihat likuiditas, use case, dan utility project-nya. Selanjutnya ke-8, ini yang terakhir yaitu market cap-nya saja. Kalian harus terakhir melihat market cap. Saya ini selalu percaya pada market cap karena market cap ini cukup menjelaskan segalanya. Kalau dia masuk ke dalam top 10 kripto terbesar, maka kemungkinan dia jelek itu lebih kecil daripada yang masuk ke 1000 besar. Itu ya, kasarannya ranking itu menentukan sekali. Kan nggak mungkin koin mau dibeli oleh orang atau orang nggak mau investasi pada koin yang jelek. Kalau semua orang berbondong-bondong masuk ke sana, berarti mereka sangat percaya. Berarti mereka juga sudah menganalisa dari analisa fundamental, analisa teknikal, developernya, tokenomics, utility, dan semua tadi yang sudah saya sebutkan pada kalian. Market cap itu kalau kita ngomong nih ya, per hari ini koin yang bagus itu market cap-nya harus di atas 1 miliar US dollar. Ini saran dari saya. Sebenarnya nggak ada angka patokan pasti bagusnya berapa, tapi di atas 1 miliar US dollar itu sudah bisa tergolong bagus. Kalau di bawah itu ya masih punya banyak PR lah ya, karena 1 miliar dolar di kripto per hari ini sudah bisa dibilang memiliki nama gitu ya.
Apalagi kalau masuk ke dalam top 100 terbesar sudahan ya. Ya udah jelas kalian mau scroll di data agregator aja kelihatan token ini. Jadi kalian lebih percaya. Ini kan fungsinya untuk membangun kepercayaan ya. Kenapa kok saya harus invest? Kalau kalian di sini nggak bisa menjawab pertanyaan kenapa harus invest, berarti kalian belum selesai nonton video ini. Akhirnya, ketika kalian sudah saya jelaskan di sini, kalian jadi tahu sekarang. Saya mau beli Bitcoin. Oh, sudah diajarin nih, beli Bitcoin, saya harus tahu dari apanya, developernya siapa, terus projectnya apa, utility-nya, likuiditas, semua sudah checklist, sudah kalian catat. Akhirnya kalau kalian di sini ditanya sama orang, kenapa kok beli coin ini, kalian sudah bisa jawab. Berarti di sini kalian adalah seorang investor yang cerdas. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada kalian hari ini. Ketika kalian di sini membutuhkan komunitas dan sinyal trading, kalian bisa join ke komunitas saya, Dynamic Execution. Komunitasnya gratis, saya akan bantu kalian trading menggunakan sinyal berdasarkan quant data dan algo trading yang saya punya. Itu saja pelajaran dari saya, semoga investasi kalian bisa membuahkan hasil di industri kripto.